ibu bapak siapa ini namanya? Ibu, saya Lili. Saya Lili. Dengan bapak? Bapak Alan. Bapak Alan. Perkenalkan, saya Bidanun yang bertugas di pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ada masalah apa tuh? Jadi gini, saya sama suami itu udah nikah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun aja, 3 tahunan, tapi sampai sekarang tuh kalau tiap tahunnya di usia 4 bulan, 5 bulan udah beberapa kali hamil ya, 3 kali. Selama 3 tahun udah 3 kali hamil, tapi berguguran terus. Itu kira-kira kenapa ya, Bu? Ini udah keguguran atau berapa? Kedua? Udah ketiga kali sih, terakhir bulan 4 bulan yang lalu lah. Itu udah berapa bulan? Itu 5 bulan ya? 4 bulan mau ke 5 bulan. Lalu itu udah dicek ke dokter? Udah dicek sih. Udah enak juga. Hasilnya gimana? Hasilnya nggak tahu sih ya, nggak dijelasin secara rinci, cuma apa jadinya yang kurang kuat katanya. Jadi gini ya Bu, itu termasuk infertilitas. Infertilitas itu penyakit sistem reproduksi yang ditandai dengan kegagalan pasangan untuk mencapai kehamilan setelah pasangan berhubungan seksual tanpa proteksi atau kontrasepsi selama 2 bulan. Lalu jenis infertilitas itu ada 2. Yang pertama itu infertilitas primer, itu kegagalan suatu pasangan mendapatkan kehamilan sekurang-kurangnya dalam 12 bulan berhubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi. Lalu kedua, infertilitas sekunder, ketidakmampu seorang memiliki anak atau mempertahankan kehamilannya. Ibu itu termasuk infertilitas sekunder. Lalu tanda dan gejalanya pada ibu terjadi kelainan pada sistem hormonal, perkembangan seks sekunder yang tidak normal. Yang ketiga, siklus menstruasi tidak normal. Wanita dengan sindrom Turner biasanya pendek, memiliki payudara yang berkembang. Lalu saluran reproduksi abnormal. Mohon maaf, ini siklus menstruasinya ibu normal? Normal. Lalu itu keluar darahnya banyak atau sedikit? Sesuainya sih kalau 1-2 paling Banyak. 3-4 Banyak aja. normal aja. Lalu tanda dan gejala pada pria, yang pertama riwayat terpanjang panas, radiasi, rokok, narkotika, alkohol, infeksi. Lalu status gizi dan nutrisi kurang. Yang ketiga hipertiroidisme dan hipotiroid. Lalu diskusi ereksi. Bapak itu punya riwayat apa? Pernah mengkonsumsi narkotika, alkohol atau rokok? Enggak sih, Bu, saya aman kalau kayak gitu. Maksudnya enggak. Lalu itu penanganannya apa pencegahan sih? Pencegahan ya. Lalu faktor penyebab dari perempuan, kelainan ovulasi berdasarkan siklus head, lalu kelainan pada tuba, pelvis dan uterus. Lalu faktor dari laki-laki, kelainan urogenital yang kongenital, lalu infeksi saluran urogenital, suhu sotrum yang meningkat, kelainan genetik, faktor imunologi. Ibu bapak apa ada faktor penyebab yang ada di sini? Kalau tadi yang disebutin sih nggak ada ya, Bu? Nggak ada. Lalu pencegahannya itu yang pertama mengobati infeksi di organ, menghindari rokok, menghindari alkohol dan zat adiktif, lalu hindari obat yang mempengaruhi sperma seperti obat jumlah tinggi darah. Lalu penanganan infertilitasnya yaitu yang pertama ada pemberian antibiotik, yang kedua pembedahan, yang ketiga terapi endometriosis dapat dilakukan pada penderita endometriosis, lalu keempat tindakan pembedahan atau operasi varikokel,
Lalu kelima, memberikan suplemen vitamin. Yang keenam, tindakan operasi pada penyumbatan di saluran sperma. Lalu yang ketujuh, menghentikan obat-obatan yang diduga menyebabkan gangguan sperma. Yang terakhir, menjalani teknik reproduksi buatan. Ibu bapak itu pernah mengkonsumsi obat-obatan kayak obat-obat lama gitu? Nggak pernah sih ya. jarang ya, paling saya 2 kali. Obat apa itu? Paling nggak pusing. Aramek kayak gitu ya. Sudah pernah dapat suplemen vitamin dari dokter atau bidan? Udah sih, biasanya kalau pasca Pasca puasa kuliah ya gitu ya. dikasih suplemen sama teman. Nah, pengembangan gaya hidup itu gaya hidupnya yang seimbang dan sehat, yang dapat membantu pasangan yang mengalami gangguan infertilitas. Yang kedua, pengaturan stres dan emosi. Yang ketiga, pengembangan sikap positif. Ibu jangan terlalu capek-capek ya, jangan mengangkat beban yang berat-berat. Ibu ini bekerja? Ya, Bekerjanya apa? saya sih Berat nggak? enggak. Kalau bapaknya? Iya, bisa. Bekerja juga. Jangan terlalu capek-capek ibunya. Terus kalau hamil itu dijaga baik-baik. Kalau hamil itu boleh kayak, kalau hamil itu sementara riset itu gimana? Boleh tidak sama suami atau dari perusahaan? Aman-aman aja sih, orang punya sendiri. Oh, punya sendiri. Jadi kalau reason ya nanti gimana ya? Saya sendiri. Oh, saya sendiri. Kalau gitu, kalau lagi hamil itu jangan terlalu capek, bisa dikerjakan orang lain gitu. Biar hamilnya itu sampai bisa 9 bulan agar bisa mendapatkan omongan. Juga itu makanan yang sehat, jangan mengkonsumsi yang kayak seperti jajan ciki-ciki itu jangan dulu.